Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan atas nama Dewan Pendidikan dan Pengajaran Pesantren yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Kiai Salman Hakim SSC MH. Kepada Yang Terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa, Bismillahi alal ardi tahti hatta tutwa, Bismillahi ala jasadi hatta fi ta'atillahi yaqwa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala bisama. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Kita bersama-sama haturkan takdim, tahrim dan penghormatan yang besar kepada orang tua kita, guru kita, pimpinan pesantren Kiai Haji Jainal Mustafa Sukamanah beserta seluruh keluarga, dan juga kami haturkan rasa takdim, tahrim dan penghormatan yang besar kepada Bapak Sekretaris Pesantren. Kita doakan bersama, mudah-mudahan pimpinan pesantren, Bapak Sekretaris Pesantren, dan seluruh Dewan Guru, keluarga besar Pondok Pesantren Kiai Haji Jainal Mustafa Sukamanah senantiasa ada dalam sehat walafiat, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih. Kalau saya perhatikan dan saya amati, santri-santri kelas 12 dan santri kelas 9 tahun ajaran 2022-2023, kami lihat semuanya kompak memakai peci hitam. Kami teringat sebuah sejarah. Pada waktu itu kami baca di sebuah sejarah kolonial Belanda, seorang santri yang selalu diketawai, dihina, direndahkan oleh kolonial Belanda pada waktu itu. Karena kebiasaan menir Belanda suka memakai dasi. Sedangkan pada suatu saat ada seorang santri yang menghadiri pertemuan dengan kolonial Belanda, ditertawakan, dihinakan dan direndahkan oleh menir Belanda itu. Karena lucu, di atasnya memakai peci, di bawahnya adalah dasi. Tetapi dengan lantang santri itu menjawab, "Wahai menir Belanda, kamu jangan menghina bangsa kami Indonesia.
karena kebiasaan Anda ada di bawah, yakni dasi, sedangkan kebiasaan kami Indonesia ada di atas, yakni peci. Tapi bagi kami peci hitam bukan hanya sebatas identitas bangsa Indonesia, tapi bagi kami peci hitam adalah identitas dan karakter seorang santri. Dan juga sampai kapanpun dan dimanapun, kalau peci hitam ini melekat ada di atas kepala kalian, kalian bukan alumni tapi masih tetap santri pesantren Kaget Mustafa Soekarno. Kami haturkan pada kesempatan kali ini penghargaan yang setinggi-tingginya, yang sangat luar biasa kepada seluruh pengurus pondok pesantren yang bisa memberikan kelancaran terhadap terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang paling khusus kami haturkan juga kepada seluruh orang tua wali santri, para tamu undangan yang di sela-sela kesibukan para bapak, para ibu, semuanya bisa hadir memenuhi undangan dari kami, undangan dari anak-anak ibu dan bapak semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita patut bersyukur karena putra-putri ibu sudah sampai kepada satu fase kehidupan, sehingga ada yang sudah tuntas melaksanakan ujian di sekolah kelas 9, ujian di sekolah kelas 12, juga alhamdulillah telah tuntas melaksanakan rangkaian ujian di pondok pesantren, ujian akhir pondok pesantren dari mulai ulangan lisan maupun ujian tulisan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian sebagai bentuk gambaran perhatian terhadap putra-putri kita semua, khususnya dalam masalah keberlangsungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kami atas nama Dewan Guru atau istilah lainnya Dewan Mudaris, para kiai, para ustadz, guru-guru di pesantren, yang pertama menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh orang tua wali santri yang senantiasa terus memantau perkembangan bagaimana proses pembelajaran dan pendidikan putra-putri ibu di pondok pesantren kita. Dan selanjutnya juga kami atas nama Dewan Guru, Dewan Mudaris, seluruh asatid memohon maaf yang sebesar-besarnya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dewan Santri, bahwa betul banyak sekali keinginan kami, bahkan begitu kuat ambisi dan keinginan kami untuk mentransfer ilmu, untuk menyampaikan bimbingan, menyampaikan arahan dan juga ilmu kepada para santri semuanya, khususnya kelas 9 dan kelas 12. Tapi mungkin tujuan kami baik, kami ingin semuanya bisa mengerti dan paham terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Tapi terkadang-kadang banyak tindakan dan arahan juga sikap kami yang dirasa kurang dan jauh dari kebijaksanaan. Bahkan mungkin kehadiran kami di dalam mengajar juga banyak alpanya. Kami tergerus dengan kehidupan dan kebutuhan kami yang bersifat duniawi, yang kadang-kadang pertemuan kami dengan para santri, pertemuan kami di kelas atau di marhalah kadang-kadang sering diabaikan, kadang-kadang sering diwakilkan, bahkan kadang-kadang
anak-anak santri terabaikan, tidak ada guru dan tidak ada mengajar di dalam kelas tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami memohon maaf sebesar-besarnya atas nama Dewan Guru, Dewan Mudaris, kepada Bapak dan Ibu semuanya, khususnya kepada para santri. Tapi insya Allah dengan kebarokahan kalian senantiasa ada di pondok pesantren, bukan hanya target kami tamat satu kitab atau satu fan ilmu, tapi yang kami harapkan semuanya ilmu, walaupun setetes dari lautan ilmu Allah, tetap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu tersebut betul-betul bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, para bapak, para ibu, para orang tua santri yang kami hormati. Kami juga bersyukur dalam kesempatan kali ini, meskipun tadi telah disampaikan sebagian besarnya oleh Dewan Santri, tapi capaian yang diraih oleh anak-anak putra putri ibu kelas 9 dan kelas 12 ini banyak kelebihannya dan tentu banyak kekurangan. Kami ikuti dari semua kegiatan-kegiatan, dari mulai proses pembelajaran yang 3 tahun, yang 6 tahun, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun sekarang itu justru ada banyak peningkatan dalam berbagai hal. Kami bangga dan patut untuk kita syukuri, banyak santri kelas 9 dan kelas 12 yang bahkan tidak dijadikan kurikulum pun banyak yang sudah tahfidz Al-Quran. Ada yang 3, ada yang 5, dan bahkan ada yang mencapai 10 juz. Padahal tahfidz Al-Quran itu tidak masuk kurikulum, hanya masuk terhadap bukan ekstra ya, tetapi pelajaran tunjangan atau tambahan. Tapi karena dengan berkahnya Al-Quran dan senantiasa kegigihan dari para santri, banyak santri yang alhamdulillah sudah mencapai target. Kami haturkan juga terima kasih kepada para pembimbing, Kang Paruk yang terus menerus membimbing para anggota Purusiatul Quran, sehingga anak-anak santri kelas 9 dan kelas 12 banyak yang sudah tahfidz Al-Quran. Yang kedua juga patut disyukuri dalam kesempatan kali ini, banyak santri yang hafal mutun atau tahfidz mutun yang sudah alhamdulillah, meskipun alfiahnya tidak tamat mengajinya, tapi hafal alfiahnya bisa mencapai ratusan bait. Bahkan imritinya juga sudah hafal hampir ratusan bait. Ini patut kita syukuri dan kita jadikan motivasi dan kebanggaan bersama. Yang jelas adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya banyak sekali perkembangan dan peningkatan. Bahkan informasi dari sekolah pun yang lulus dari Senam Petekin yang masuk ke perguruan tinggi di tahun sekarang itu dari kelas 12 itu mencapai 18 orang lebih banyak dari tahun kemarin. Bahkan yang mengikuti UTBK pun sekarang mencapai rekor yang banyak, karena mungkin ada bantuan dan ada sarana, karena sebelumnya ada bimbingan dari panitia. Alhamdulillah wa syukru alamilah, itu merupakan hal-hal yang patut kita syukuri bersama. Tapi di samping itu banyak prestasi yang diraih oleh kelas 9 dan kelas 12 juga. Tapi banyak juga mungkin yang memakai baju oranye dan memakai baju pink gitu selama perjalanan ini gitu. Tapi banyak yang bertanya, kok kenapa seperti itu? Tapi mungkin pertanyaan kita sekarang menjadi masalah. Ada santri yang bertanya tatkala seperti itu, kenapa Kang itu? Maka balikan saja, kamu nanya. Karena tidak usah untuk dijawab pertanyaan seperti itu, karena itu realita dalam setiap proses kehidupan. Mungkin yang saya sampaikan yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa hadir, bisa menyaksikan, dan tentunya mudah-mudahan kehadiran semuanya termasuk para bapak, para ibu dan orang tua santri menjadikan barokah untuk kita semua.
kami berpesan yang terakhir kalinya perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengungkapkan kunu bin nasi kannahl pitoil. Wahai kalian para santri kelas 9 dan kelas 12, jadilah kamu seperti lebah di antara rombongan burung-burung. Kunu bin nasi kanahli fitoil. Jadilah kamu seekor lebah di rombongan burung-burung. Burung apa saja? Apakah burung kalian semua atau burung apa saja? Laisa sayun minat toiri illa wahwa yastad'ifuha. Tidak ada satupun dari burung-burung itu yang menganggap keberadaan lebah itu merupakan sesuatu yang muktabar, karena kecil dibandingkan dengan burung-burung dan hewan-hewan yang lain. Tidak ada satu burung pun yang menganggap keberadaan lebah itu hebat, luar biasa. Tetapi walau ya'lamu ma fi ajwabiha minal barokah lam yaf'al bihadzalik. Seandainya burung itu tahu terhadap apa yang dikandung di dalam perut lebah itu, yaitu barokah, maka burung-burung tersebut tidak akan merendahkan dan menghinakan lebah tersebut. Nah, sekarang kembali kepada kalian. Meskipun kalian datang ke rumah masing-masing setelah perpisahan ini, setelah pelepasan ini, banyak orang yang menyampingkan kalian karena kalian sebagai santri yang suram masa depan. Banyak orang yang merendahkan dan menghinakan kalian. Seandainya mereka tahu apa yang ada di balik sarung-sarungmu itu akan menghasilkan barokah, maka lam yaf'al dzalika sai, maka mereka semua tidak akan menyepelekan kalian semua. Oleh karena itu, kamu tidak harus khawatir tentang masa depan. Kenapa? Karena santri itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Allah menjamin rizki kalian semua, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena Presiden Republik Indonesia santri Abdurrahman Wahid. Yang jadi wakil presiden juga Kiai Haji Ma'ruf Amin santri juga. Yang jadi gubernur Ibu Khofifah juga santri. Yang jadi wakil gubernur Saifullah Yusuf juga santri. Dan yang jadi bupati juga insya Allah tahun depan santri. Eta inti nama maksudnya. Namun yang jelas akhir dari perkataan Sayyidina Ali tersebut, khalitun nas bi alsinatikum wa abdanikum. Pergaulilah, kamu harus muasaroh dengan seluruh manusia, lapisan manapun, bagaimanapun karakternya. Dengan latar belakang yang berbeda, pilihan kita boleh berbeda, karakter dan latar belakang dan keilmuan yang berbeda, tapi tetap kita sama, adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas wajahilhum bikulubikum wa amalikum. Tapi yang jelas karena kita sebagai santri, kita harus mempunyai perbedaan dengan mereka. Dengan apa? Dengan amal dan perbuatan, juga hati kita sebagai santri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir pesan kami masih ingat dan terus mencatat ini perkataan muassis Pondok Pesantren Kiai Haji Jainal Mustafa Sukamanah. Kami mendapatkan pesan ini dari Cilenga, dan insya Allah dari Cilenga juga dari Al-Musri dan yang mulajamah di Pondok Pesantren. Meskipun ini riwayat bil makna atau riwayat maknawiyah, kami mencatat pesan beliau muassis Kiai Haji Jainal Mustafa kepada santrinya, dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kalian harus diniatkan ibadah. Dimanapun,
di tempat manapun dan apapun aktivitas kalian, kalian harus niatkan ibadah. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang justru melaksanakan ibadah, tetapi karena tidak niat untuk ibadah, dia tidak mendapatkan pahala. Tapi justru orang yang sama sekali duduk dan santai tetapi niat ibadah, dia akan mendapatkan pahala dan barokah. Bahkan santai untuk mancing pun akan mendapatkan pahala kalau diniatkan untuk ibadah. Dimanapun, di tempat manapun dan aktivitas apapun, niatkan ibadah. Karena yang akan membedakan dari aktivitas kita sebagai orang muslim dan non muslim adalah niat kita sebagai ibadah. Mungkin seperti itu. Ini hanya riwayat bil makna saja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan senantiasa kita selamanya ada dalam ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ada dalam kesuksesan, panjang umur, sehat walafiat, ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.